Selamat sore teman-teman, balik lagi di channel saya Tanam Anggur. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah follow dan mengikuti video saya. Rasa amat bersyukur kalau apa yang saya informasikan ini bisa menjadi bermanfaat untuk semua. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau bagaimana pupuk untuk proses pembuahan atau masa pembuahan. Sebelum melangkah ke situ, pertama kita lihat dulu kapan atau apa ciri si pohon anggur ini sudah memasuki fase pupuk pembuahan. Pertama kita lihat di sini teman-teman. Oh ya, ini saya pindah ke pot besar ini bulan 3, sekarang udah bulan 8. Ini ciri yang pertama. Di sini batang sekundernya itu udah mulai berwarna coklat, dan sini ada kayak pembelahan teman-teman. Itu tanda nutrisinya tercukupi. Kedua, batang tersiernya pun udah berubah menjadi berwarna coklat. Bat-batnya pun ini udah terlihat besar nih. Ini nanti saat kita beri pupuk dia lebih besar lagi. Kemudian ciri yang lainnya, daun di setiap pohon ini melengkung. Ini bukan karena dia layu ya, tapi karena memang daun ini sudah tua dan sudah waktunya untuk masuk ke pupuk pembuahan. Terakhir, ini teman-teman bisa lihat, nah ini di sini udah bawa calon bunga teman-teman. Padahal saya belum masukin pupuk pembuahan. Tapi ini kita nggak pakai, ini kita. Oke, langsung aja pupuknya apa dan bagaimana takaran dosisnya. Langsung aja, ini pupuk yang saya pakai. Di sini saya pakai 4 jenis. Yang pertama ini ada MKP, yang ini KNO3 putih, ini boron, dan ini magnesium sulfat. Untuk takarannya, MKP dan KNO3 putih itu 1 sendok. Ini sendoknya sendok teh ya, tapi nggak penuh, rata aja gini. Ini saya pakai sendok mixu untuk lebih gampang takarannya ya. Ini 1 sendok MKP nya. KNO3 putihnya juga sama, ini nggak penuh, rata aja. Untuk boronnya itu setengah teman-teman. Terakhir, magnesium sulfatnya juga setengah. Ini kita masukin, campurin jadi satu semua. Ini air biasa sebanyak 5 liter. Ini saya masukin ke dalam botol supaya saya lebih mudah untuk pencampurannya. Nanti pengaplikasian pupuk ini saya terapkan tiap 2 hari 1 kali selama kurang lebih 4 atau 6 kali tergantung perkembangan dari si pohonnya itu ya. Langsung aja kita mulai. Setelah kita campur, langsung aja kita siramin teman-teman. Penyiramannya seberapa banyak? Saya siram sampai dia menetes ke bawah. Langsung aja disiram ke semua bagian tanahnya. Saya melakukan penyiraman pupuk ini 2 hari 1 kali. Setelah saya selesai penyiraman, teman-teman bisa lihat tuh, keluar dari bawah pot airnya. Tapi sih pada prinsipnya tergantung keporosan tanah yang teman-teman buat atau keporosan media yang teman-teman buat. Mungkin kalau teman-teman punya media yang agak kurang poros, ya tentunya penyiraman airnya tidak terlalu banyak.
Atau mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti di video saya yang lainnya tentang bagaimana cara saya membuat media tanam saya. Ini update setelah saya melakukan proses pemberian pupuk selama 6 kali atau kurang lebih hampir 2 minggu ya. Nah, ini kondisinya sekarang sudah seperti ini. Sudah waktunya masuk ke proses pemangkasan. Di sini saya melakukan pemangkasan dengan cara memilih mana bat yang besar. Seperti itu aja sih gitu. Jadi kita nggak perlu bingung menghitung atau memilih yang mana nih harus kita potong. Kita cuman lihat aja dari batnya yang besar yang mana. Teman-teman bisa lihat di sini daun-daunnya udah melengkung semua sampai ke daun yang atas. Sisi lain juga daun-daun yang bawah udah mulai pada rontok, udah pada layu karena udah cukup tua ya kayak gini. Nah, ini langsung aja kita pilih. Yang dipilih yang bagaimana? Sini teman-teman lihat nih, banyak mata bat yang udah mulai pecah, tapi saya belum potong karena saya yakin atau saya lebih suka untuk mastiin pupuk itu atau nutrisi sudah terisi penuh gitu. Jadi gini teman-teman yang kita pilih. Sini kita lihat. Nah, mata bat ini kan lancip ya. Kalau yang ini membulat. Nah, yang membulat seperti ini yang kita pilih teman-teman. Lakukan itu di setiap batang anggurnya. Contohnya yang ini. Tadi saya bilang di sini yang bulat kan, ini yang bawah sini masih lancip. Oke, kita pilih yang bulat aja. Dilihat dari yang paling bawah, paling besar itu yang mana, itu yang kita pilih. Nah, kita lihat sini, ini yang paling besar nih. Udah, kita potongnya di sini. Ini adalah proses pemangkasan pembuahan yang Oke. pertama kali. Semoga bawa Itu banyak langsung bunga. kita potong ke semua mata bat dengan cara memilih atau lakukan pemilihan yang sama seperti tadi. Ingat, pastikan pilih dan potong di atas mata bat yang bulat dan yang terbesar. Pilih dari bawah dan lakukan itu di setiap batang tersirnya. Oke, setelah kita potong, ini merupakan waktu yang krusial ya buat tanaman anggur kita, dalam artian kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga kelembapan tanahnya juga gitu. Ini kayak saya bilang tadi, ini yang bat membulat dan besar kita pilih sama seperti yang lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat kondisi tanah sudah kering. Saya tidak melakukan yang namanya proses stres air ya, karena proses penyiraman saya itu rutin 2 hari 1 kali. Langkah terakhirnya apa? Di sini kita siram si pohon anggur kita ini dan hentikan atau stop penyiraman sampai tunasnya pada tumbuh. Penyiraman berikutnya saat bat pertama tumbuh. Baru kita lakukan perawatan seperti biasa saat awal kita menanam tanaman anggur dari kecil. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, sekarang saya siram dulu. Ini setelah saya siram. Jadi langkah yang dilakukan setelah ini ya udah kita tunggu aja. Jangan disiram sampai bat-bat ini pada sprout membawa bunga. Oh iya, waktu itu ada beberapa orang juga tanya tentang di video saya yang sebelumnya mengenai tanam bibit dari kecil ya. Nah, ini update perkembangan sekarang. Bibitnya udah sebesar ini. Oke, balik lagi ke yang tadi mengenai hal ini. Nanti kita tinggal tunggu saja update-nya. Ya, ini update-nya setelah seminggu pemangkasan. Di sini teman-teman bisa lihat dia udah membawa klaster bunga ya, masih berbentuk berry pastinya. Berbentuk berry, sorry, maksudnya brokoli. Nah, di sini bisa dilihat satu tersier ini membawa 3. Dalam artian bat ini masing-masing pecah dan membawa bunga. Gitu. Di sini ada 2,
2, di sini ada juga 2. Totalnya sih ada 6. Tapi ini nanti nggak saya pelihara semuanya. Tentunya kita pilih yang terbaik. Ini kondisi setelah seminggu pemangkasan. Yang lainnya juga bisa dilihat udah mulai mau tumbuh lagi. Tapi ya ini nggak serempak. Karena apa? Karena ini pembuahan yang pertama gitu. Ini sih yang saya alamin ya. Semoga nanti kedepannya bisa membawa bunga Kira-kira yang banyak atau dikit dan bunganya? tentunya Bantu jawab ya. untuk merawat si bunga-bunga ini nanti akan saya bikin videonya sampai dia menjadi anggur. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih semuanya. Salam tanam anggur.